Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir kita. Kita akan mulai pada hari Selasa ini pada tanggal 3 Januari 2023 ya, di tahun baru ini ya. Tetap semangat teman-teman. Ya, kita langsung saja saya share screen kepada teman-teman ya, yang dimana saya sudah berikan materi kuliahnya kepada Anda. Mohon disimpan kawan-kawan ya. Oke, terima kasih Christopher. Oke, Christopher, terima kasih sudah bergabung ya. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Ya, kita sudah pernah membahas ya, tapi saya akan membahas ini lagi ya. Ya, oke, baik. Kita akan berbicara tentang lingkungan pemasaran ya dalam bisnis, atau bahasa Inggrisnya marketing environment in business ya. Nah, dalam pertemuan ke-15 ini ya, saya juga ingatkan teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Nanti on kamera teman-teman ya, agar sebagai bukti kita kepada pimpinan kita ya. Baik, teman kita Yohanes, silakan bergabung. Yohanes, silakan bergabung ya, sehat selalu ya. Ya, kita mulai saja teman-teman. Ya, dalam pertemuan ke-15 ya, di tanggal 3 Januari 2022 ya, di jam 10 pagi ya. Semangat teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kepada mahasiswa mohon ya, alhamdulillah ya, sudah kita lebih maju, lebih disiplin ya. Nah, jangan lupa nanti on kamera saat di absen ya teman-teman. Kita mulai saja teman-teman ya. Nah, dalam pengaruh lingkungan pemasaran dalam dunia bisnis ya, tentunya perkembangan dunia bisnis ini semakin berkembang ya, semakin mengikuti perkembangan berbagai hal ya. Tetapi ada faktor-faktor yang dalam strategi marketing ini atau strategi pemasaran dipengaruhi berbagai faktor ya. Pertama, kita lihat teman-teman ya, pertama adalah faktor alam. Misalkan faktor alam lingkungan sangat pengaruh terhadap kesempatan bisnis dan pengembangannya. Tentunya kalau negara yang mempunyai sumber daya alam, ya, negara kaya dengan hasil alam, misalkan pertanian, peternakan yang melimpah ya, seperti Indonesia, atau tambang batu bara, tambang minyak, dan minerba ya, akan banyak mengundang investor, baik dari dalam atau luar negeri, bagaimana melakukan investasi dan trade transaction atau perdagangan transaksi ya, ataupun bisa juga dilakukan dalam kerjasama bisnis ya. Misalnya kita lihat contoh ada perusahaan dari luar negeri ya, PT Freeport Indonesia, PT Newmont Indonesia ya, lalu dalam negeri juga PT Pertamina dan berbagai hal ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya, tentunya setelah faktor alam adalah faktor ekonomi ya. Kita melihat bahwa dalam faktor ekonomi suatu negara yang stabil dan mantap ya, tentunya pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh kawan-kawan ya, dan diikuti dengan daya beli masyarakat yang sangat baik ya, artinya kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang ya, atau memenuhi kebutuhannya ya. Tentunya di sini kalau suatu negara atau wilayah ekonominya sangat baik, tentu membuat dunia industri dan investasi akan meningkat teman-teman ya. Dan kita akan melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat sangat kuat ya. Artinya kalau kita punya sumber daya alam ya, pertanian, peternakan ya, perdagangan juga maju ya, ekonomi semakin kuat bertumbuh ya, tentunya akan membuat negara itu akan bertumbuh maju ya teman-teman ya. Bertumbuh maju dalam dunia ekonomi, dunia industri, dunia pertanian, dunia perdagangan ya, baik di dalam dan negeri, ekspor dan import ya. Nanti kita akan bicara lagi secara skop lebih luas teman-teman ya. Coba teman-teman mengalami resesi atau mengalami perang saudara ya, mungkin bisa kita lihat di belahan negara-negara lainnya ya, atau terjadi perang ya, tentunya ekonomi negara tersebut akan hancur dan masyarakat terlihat nyata tidak sejahtera ya, atau tidak happy, tidak ya mengalami berbagai persoalan ekonomi ya, baik
kehidupan, ya, pengangguran, ya, inflasi dan berbagai hal, ya. Nah, setelah faktor ekonomi, faktor alam, ya, kita lanjutkan lagi, ya. Faktor berikutnya adalah, nah, ya, kita lihat dulu lah, ya, teman-teman, ya, bagaimana tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua, ya, 2022. Kita lihat, ya, pertumbuhan produk domestik bruto PDB 2020 sampai 2022 year on year, ya, mengalami pertumbuhan, ya. Kita lihat QQ, ya, quantity to quantity, ya, 3,72%. Lalu year on year naik 5,44%, ya. C2C, ya, ada peningkatan 5,23%. Lalu produk domestik bruto, ya, harga yang berlaku terjadi transaksi sebesar atau senilai sebesar 4.919,9 triliun, ya, teman-teman, ya. Lalu kita lihat pertumbuhan produk domestik bruto, ya, semakin meningkat, ya. Atau kita lihat triwulan pertama 2020 2,97, ya. Triwulan kedua 2020 turun, ya, minus 5,32, ya. Memang ada penurunan, ya, karena kita mengalami COVID, ya, dilema COVID di negara kita, ya. Lalu mengalami penurunan, ya. Lalu triwulan kedua 2021 naik 7,07, ya. Triwulan ketiga 3,51, triwulan keempat 2021 5,02, triwulan ke-1 2022 5,01, dan triwulan kedua yaitu 2020 yaitu 5,44, ya. Jadi memang ada penurunan pada saat kita mengalami wabah epidemi COVID, tetapi ada peningkatan, teman-teman, ya. Lalu kita lihat pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, ya. Terlihat terjadi peningkatan baik pertanian, pertambangan, ya. Lalu perdagangan, ya. Kita lihat, teman-teman, transportasi, pergudangan dan lainnya, ya. Terlihat, ya, di sini, ya. Lalu pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, ya. Artinya pengeluaran ada peningkatan, ya. Nah, ya, teman-teman, ya. Oke, Gioviani, terima kasih, selamat bergabung, ya. Lalu kita lihat pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 56,55%, ya, dengan pertumbuhan 5,66%, ya. Artinya kalau kita lihat, teman-teman, pertumbuhannya yang warna hijau ini, ya, ada peningkatan 22,03%. Sumatera, ya, teman-teman, perhatikan. Kalimantan juga mengalami pertumbuhan kontribusi 9,09%. Sulawesi 7,09%. Maluku dan Papua 2,51%, ya. Ada pertumbuhan, ya, teman-teman. Lalu Pulau Jawa peningkatannya sangat tinggi, 56,55%. Lalu Bali dan Nusantara Tenggara sebesar 2,73%. Ya, ini bisa kita lihat, teman-teman, ya. Oke, ya. Artinya pertumbuhan ekonomi walaupun kita mengalami wabah epidemi, ya, artinya ekonomi kita mengalami survive, ya. Artinya kita bisa bertahan, teman-teman, ya. Nah, ini, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Iya. Nah, tadi kita sudah bicara faktor alam, faktor ekonomi, sekarang kita bicara tentang faktor teknologi informasi. Artinya suatu negara yang mempunyai sarana infrastruktur teknologi dan informasi digital sangat kuat dan tingkat SDM masyarakat sangat berpendidikan, tentunya dunia industri negara tersebut akan terpacu seiring dengan peningkatan ekonomi dari dunia industri, ya. Contoh negara Jepang dan Korea Selatan sebagai negara industri yang kuat di benua Asia, ya. Tadi kita bicara ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan, ya. Tahun lalu 2022, ya, di mana kita sukses juga menyelenggarakan event, ya, pertemuan G20, ya, di Bali, ya, November kemarin tahun 2022, ya. Belum lama ini, ya. Ini menunjukkan kepercayaan, ya, dunia terhadap
pemerintahan presiden kita, Presiden Bapak Jokowi Widodo dan Bapak Maruf Amin, ya, di mana ekonomi kita dilihat sangat baik, bertumbuh ya, dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat ya. Nah ini ya tadi saya sudah ceritakan ya tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2022 ya. Nah selanjutnya tentang faktor teknologi informasi. Nah artinya sekarang teman-teman ya dalam perkembangan bisnis pemasaran ya kita harus siap teman-teman ya. Apalagi inovasi teknologi bisnis pemasaran menggunakan media digital ya. Ya, ada Instagram ya, lalu apalagi Twitter, Facebook ya, lalu media-media platform Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya, di mana sekarang bisnis pemasaran dengan menggunakan teknologi digital semakin meningkat ya. Nah, ya, ini artinya kita harus siap ya. Siap dalam arti apa? Baik menguasai infrastruktur teknologi dan informasi digital dan juga kita harus meningkatkan SDM kita ya. Ya alhamdulillah untuk kota-kota besar di Jakarta, Bandung, Medan ya. Bagaimana sekarang pendidikan online melalui media sosial ya sangat cepat ya. Ini artinya pengaruh dari teknologi informasi digital ya yang sangat mempengaruhi dalam berbagai lapisan apa ekonomi kita juga dalam pemasaran ini ya dalam dunia marketing ya. Nah selanjutnya teman-teman, iya ada juga faktor sosial masyarakat yang berkembang dan tumbuh dengan pendidikan yang semakin bagus akan membuat tatanan menjadi lebih baik ya. Contoh sekarang berkembangnya masyarakat profesional dengan berbagai keahlian dalam bidang ya Anda harus bisa menguasai yang bidang keuangan, yang menguasai bidang pemasaran, menguasai bidang industri, hukum, teknologi, dan berbagai bidang-bidang lainnya. Ya. Nah, artinya negara Indonesia sekarang menuju negara yang siap berkompetisi dalam pasar bebas dan pasar ekonomi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Ya. Maka di sini teman-teman, Anda nanti sebagai calon sarjana-sarjana yang sukses, atau manajer-manajer yang sukses, atau sebagai pengusaha sukses, ya maka peluang pengusaha, pekerjaan alia, pekerjaan ahli, dan berbagai bisnis di Indonesia harus siap bersaing dengan negara lain secara global, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Artinya berikutnya kita lihat adalah faktor budaya. Artinya budaya di Indonesia sangat beragam, ya, baik dalam agama, ya, budaya, lagu, adat, ya, pakaian tradisional, dan berbagai hal. Ini merupakan kekuatan luar biasa dalam bisnis pariwisata atau tourism bisnis ya. Kita lihat juga dalam suasana dalam hari raya Idul Fitri di mana kerabat keluarga sangat erat, merupakan hal yang sangat menarik dan luar biasa, memberikan pengaruh positif ekonomi ya. Artinya pada saat hari raya Idul Fitri ya, masyarakat di kota besar mengunjungi saudara-saudaranya di kampung halaman ya, atau para pekerja yang berada di luar negeri mengirimkan uang ya, uang sebagai apa ya, untuk meriahkan hari raya Idul Fitri ke kampung halaman, ke kerabat-kerabat ya, sehingga terjadi transaksi ekonomi ya. Nah ini sangat luar biasa ya. Lalu berikutnya adalah slogan ACI, Aku Cinta Indonesia, atau Buy Produk Indonesia and Keep Your Country Working ya. Artinya belilah produk Indonesia dan tetap bekerja produk-produknya dengan bagus ya, memberikan dampak positif bagi ekonomi. Ini sambutan dari Bapak Presiden Joko Widodo Maret 2021 ya. Slogan Aku Cinta Indonesia dan belilah produk Indonesia, sehingga ekonomi di negara Indonesia tetap bergerak ya, bertumbuh. Nah, ya kita bisa lihat teman-teman ya. Dengan slogannya Cinta Produk Indonesia, sukseskan gerakan 100% produk Indonesia ya. Nah, berikutnya teman-teman, faktor pemerintah, artinya pemerintah Indonesia sudah membuka dunia industri selebar-lebarnya kepada investor Indonesia dan luar negeri untuk investasi ya. Karena juga pengembangan ekonomi baru di wilayah Indonesia Timur digalakan, ditingkatkan sehingga ekonomi meningkat, bertumbuh ya. Dan pemindahan pembukaan ibu kota baru di Kalimantan ya, atau dengan ibu kotanya baru namanya ibu kota Nusantara ya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Maruf Amin, memperluas lapangan pekerjaan
dan membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah baru di khususnya Pulau Kalimantan, teman-teman ya. Dan pemerintah melalui bank-bank yang sudah ada ya, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan berbagai bank swasta di Indonesia juga memberikan kredit usaha bagi para pengusaha mikro. Ini merupakan strategi ya bagaimana penguatan ekonomi untuk masyarakat UMKM agar meningkatkan taraf hidup melalui wirausaha ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Artinya, nah bagaimana nih perkembangan ekspor impor Indonesia ya? Kita lihat tanggal 15 Juni 2022 ya, kita sudah melihat bahwa dari Badan Pusat Statistik ya, ekonomi kita meningkat ya. Kita lihat Mei 2021 16 triliun 932 ya, 9 ya, Mei 2021 ya. Lalu import juga meningkat 14.234,8 triliun ya. Lalu 2002 kita lihat teman-teman ya, ada peningkatan ekspor 21.505,4 triliun ya, ada peningkatan. Lalu import peningkatan 2002 18.610,2 triliun ya, kita lihat peningkatan. Maka bisa kita lihat teman-teman ya, artinya ekspor ada peningkatan 27% ya, lalu import 30,74%. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan Mei 2021, Mei 2022 ya, dalam 1 tahun surplus ya teman-teman ya, surplus ya, artinya ekspor lebih tinggi daripada import ya. Lalu kita lihat teman-teman, sepanjang Mei 2021, Mei 2022 ya, ini baru saja ya teman-teman ya, kita lihat warna biru ini ekspornya lebih tinggi daripada import ya teman-teman ya. Lalu neraca perdagangan teman-teman dalam dunia bisnis ya semakin meningkat ya. Lalu ekspor non migas bisa kita lihat teman-teman ya, kemana, ke RRC, ke India, ke Amerika Serikat, ke Jepang ya, sehingga ekspor kita surplus ya. Lalu import kita masih membutuhkan ya bahan-bahan yang mungkin kita butuhkan di Indonesia ya, dari Tiongkok, Jepang, Thailand, Australia ya. Ini teman-teman ya, dari Biro Pusat Statistik yang saya ambil ya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi. Artinya, teman-teman, kita lihat gambar lingkungan pemasaran secara luas ya, sumber buku studi kelayakan bisnis ya dari tulisan saya ya, bahwa ini bisa kita lihat ya, artinya Anda sebagai owner, karyawan, lingkungan fisik, dewan direksi dan budaya dalam perusahaan Anda ya, tentunya ada kompetitor, ada konsumen, ada supplier, ada mitra Anda, lalu ada pembuat aturan ya. Ini Anda di perusahaan berhubungan dengan garis yang kedua ya. Lalu garis yang ketiga kita lihat ya. Artinya kita bicara lebih luas, ada dimensi internasional, dimensi teknologi, ada dimensi ekonomi, ada dimensi sosial budaya, ada dimensi politik hukum ya. Jadi lingkungan pemasaran secara luas ini sangat luas sekali teman-teman ya. Kita tidak bisa bicara hanya satu skop, tetapi bicara secara luas, secara global dalam tatanan dunia bisnis ya. Nah, mungkin nanti teman-teman tolong lihat lagi ya definisinya ya, bisa Anda lihat di platform internet ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Setelah berikutnya hubungan internasional, sangat penting sekali teman-teman ya. Artinya faktor terakhir adalah hubungan antar bangsa, di mana globalisasi ya memberikan pengaruh hubungan negara, di mana dunia perdagangan semakin terbuka dan tidak ada batas ya, sehingga semua negara saling membutuhkan dalam kebutuhan ekonominya ya. Nah, kita lihat perkembangan internasional melalui kecanggihan digital transaksi dagang antar bank asing dengan bank swasta di Indonesia sekarang lebih mudah ya teman-teman. Oke ya. Artinya ekspor impor sangat mudah melalui transaksi letter of credit ya. Kita lihat produk luar negeri seperti Coca-Cola, Starbucks, McDonald, Toyota ya di Indonesia, bagaimana perusahaan-perusahaan
dari luar negeri, meningkatkan investasinya dalam dunia dagang, dalam dunia marketing, ya, yang semakin canggih dan berinovasi dengan berbagai ide-ide strategi bisnis, teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ya, artinya, teman-teman, yang terpenting, strategi adalah berbicara lebih luas, strategi perusahaan atau corporate strategi, di mana strategi adalah pedoman arah dan kebijakan yang disesuaikan kondisi kekuatan dan kelemahan ya dengan strategi SWOT ya, SWOT perusahaan ya, di mana kalau bahasa Inggrisnya kita lihat a pattern of purpose and policy which are unique to the firm ya, ditulis oleh Kenneth R. Andrew ya, Kenneth R. Andrew dalam bukunya New Horizon in Corporate Strategy, McKinsey Quarterly Winter tahun 1971 ya. Artinya dalam bisnis, dalam marketing ya, yang semakin globalisasi kompetitif ya, dalam dunia bisnis ini teman-teman, strategi adalah pedoman arah dan kebijakan yang disesuaikan kondisi kekuatan dan kelemahan SWOT perusahaan ya. Anda sudah belajar SWOT ya. Jadi Anda sudah bisa menganalisa dalam bisnis ini apa kekuatan perusahaan Anda, ya, kelemahannya apa, ya, lalu opportunity-nya, ya, kesempatan-kesempatan bisnis yang akan datang, bagaimana, lalu ancaman-ancaman atau pesaing kompetitor ini, ya, bisa nggak kita melawan kompetitor ini, ya? Nah, kompetitor ini sangat luas, ya. Kompetitor pun juga melihat Anda juga, teman-teman, ya. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat. Ya, artinya teman-teman, strategi perusahaan adalah sebuah rencana kegiatan bagaimana mencapai tujuan dengan memperhatikan, ya, artinya ada keterbatasan faktor-faktor produksinya, ya, dan perubahan lingkungan dan persaingan, ya. Sehingga kata strategi dapat lebih mudah dimengerti, teman-teman. Apabila kita melakukan doing the right thinking, ya, doing the right thinking, artinya kita melakukan atau melakukan analisa berpikir yang benar, ya, sebagai analisa strategi bisnis ya. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Artinya strategi harus melakukan doing the right thinking ya, artinya analisa berpikir yang benar ya, melakukan yang benar ya sebagai analisa strategi bisnis dan keputusan operasional dengan doing thinking the right, artinya Anda harus bisa menjalankan keputusan pemikiran dengan benar ya. Artinya di sini ada dua kata ya, yang biru dan merah ini Anda harus melakukan berpikir dengan analisa yang benar, oke? Ya, Anda harus menganalisa ya, analisa dengan berbagai sumber-sumber data ya, baik sumber internal, eksternal ya, analisa SWOT ya, sehingga Anda bisa melakukan keputusan yang benar ya. Nah, ini teman-teman ya, mohon dicamkan dalam lapangan pekerjaan ya, atau Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer, Anda harus bisa melakukan dua hal tersebut, yaitu doing the right thinking dan doing thinking the right ya. Nah, teman-teman, selanjutnya dosen ingatkan mahasiswa untuk kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya dengan baik dan berkualitas ya. Saya sudah memberikan jauh-jauh sebelumnya ya. Mohon dikerjakan dengan baik ya. Nanti pas ujian akhir semester, saya harapkan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 ya. Jadi minggu depan minggu tenang ya. Lalu pertemuan ke-16 kita bertemu lagi. Lalu saya akan membagikan ujian akhir semester setelah kita bertemu dalam pertemuan 16 ujian akhir semester ya, dalam Zoom online di Januari tahun 2023 ya. Salam sukses di Jakarta ya teman-teman. Nah, selanjutnya mohon teman-teman harap ingat lagi apa yang saya katakan, strategi perusahaan ya. Lalu berikutnya ya, ini strategi perusahaan dari Kenneth R. Andrew ya. Lalu berikutnya teman-teman, hubungan internasional dalam bisnis sekarang ini semakin luas ya. Lalu kita lihat lingkungan pemasaran ya secara luas ya, dari buku saya aspek pemasaran ya. Lalu berikutnya perkembangan ekspor impor Indonesia ya semakin meningkat ya. Artinya tahun 2023 kita optimis ya. Harus optimis teman-teman ya.
Lalu berikutnya faktor pemerintah juga sangat penting, ya. Lalu, nah ini pentingnya juga kita mencintai produk Indonesia, ya. Lalu faktor budaya, ya, seperti saya katakan ya, faktor budaya yang sangat luas dengan agama, budaya, lagu dan adat, ya, pakaian tradisional dan berbagai hal, ya. Ini merupakan kekuatan luar biasa dalam bisnis pariwisata atau tourism bisnis, ya. Lalu faktor sosial, teman-teman, ya, artinya negara Indonesia menuju negara yang siap berkompetisi dalam pasar bebas dan pasar ekonomi masyarakat ASEAN, ya. Lalu berikutnya kita harus siap dalam inovasi teknologi bisnis pemasaran, teman-teman, ya. Oke. Ya, dengan berbagai media platform, ya. Media platform digital, ya. Oke. Lalu faktor teknologi informasi artinya kesiapan kita, teman-teman, dalam berbagai teknologi informasi digital yang sangat kuat, ya, termasuk pada hari ini kita melakukan pembelajaran online, ya. Oke, ya, dan juga kita lakukan streaming on the YouTube. Lalu berikutnya, nah ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023, ya, tahun 2022, artinya kita harus percaya diri, optimis, ya. Tahun 2002 kita lihat ekonomi kita semakin baik, ya, artinya 2023 tumbuh, ya. Nah teman-teman, berikutnya faktor ekonomi kita sudah lihat, ya, artinya ekonomi suatu negara yang stabil dan bertumbuh, dan juga daya beli masyarakatnya sangat baik, tentunya membuat dunia industri dan investasi di suatu negara akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat dan menjadi negara yang sangat kuat, teman-teman, ya. Lalu terakhir kita bicara pengaruh lingkungan pemasaran dalam dunia bisnis, ya. Oke, teman-teman, demikian, ya, kita sudah lewat 30 menit. Semoga bermanfaat. Ya, teman-teman, jangan lupa yang saya katakan, ya, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan ke-16, ya. Tentunya teman-teman, saya ingatkan lagi, kita akan bertemu dalam pertemuan ke-16. Setelah pertemuan ke-16 selesai, saya akan berikan UAS-nya, ya. Oke, ya. Baik, semoga kita sukses di tahun 2023, khususnya kampus kita, ya, di STIGI Jakarta. Baik, teman-teman, saya mohon on kamera, saya ingin absen kepada Anda, ya, tolong on kamera, teman-teman, ya. Iya, teman-teman. Oke, Christopher on kamera, ya, agar bukti kita sebagai Valentinus, on kamera sebentar, Valentinus, ya. Oke, ya. Baik, teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah lengkap, ya. Ada teman kita Christopher Orlando, ya, tetap semangat Christopher, ya. Mbak Sikra, ya, saya lihat semangat sekali dalam menulis tugas-tugasnya, tetap semangat, do the best, buat yang terbaik, ya, agar oke nilainya, mantap. Johannes juga semangat terus, ya. Lalu ini Maria, ya, juga semangat, ya, dalam 2023 kita optimis, kita berhasil. Lalu Nostalgia Simarmata juga semangat, dan Valentinus juga semangat, Giovanni Albi juga, ya. Baik, teman-teman, demikian pertemuan kita dalam manajemen pemasaran, ya. Kita akan bertemu lagi jam 1 siang, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas pertemuan ke-15 ini, tetap semangat, dan kita berjumpa jam 1 siang, dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa jam 1 siang. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Sukses semua. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semua. Sukses.